Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita pada malam hari ini untuk bertemu dalam rangka webinar tantangan pelajar NW di Kota Pelajar. Salawat dan salam kita panjatkan hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mempersatukan kita, membimbing kita, bahkan mencintai kita. Saya sangat bahagia malam ini bertemu sekalipun di udara, bertemu dengan saudara-saudara saya, senior-senior saya, adik-adik saya, pelajar dan mahasiswa Nahdlatul Ulama yang berada di daerah istimewa Yogyakarta. Benar-benar istimewa malam ini. Saya dipercaya untuk ikut memberikan sedikit masukan tentang kota dan tantangan belajar di kota. Tema yang sangat menarik. Ini baru, tapi sesungguhnya dalam sejarah sudah banyak dibahas. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan terhindar dari segala penyakit, segala malapetaka. Pertama, karena kita di musim atau pandemi COVID-19, saya mengingatkan kita semua untuk selalu menjaga diri, menjaga kesehatan, menjaga orang-orang sekitar kita, dan itu masuk ajaran dan anjuran agama kita. Jaga protokol COVID-19, jaga protokol kesehatan COVID-19. Mudah-mudahan pandemi dan musibah ini secepat mungkin, sesegera mungkin meninggalkan bumi ini. Adik-adik mahasiswa, pelajar, dan segenap warga pengurus wilayah Nahdlatul Ulama daerah istimewa Yogyakarta yang menyaksikan atau yang bersama kita pada malam hari ini. Bicara tentang tantangan pelajar NW di Kota Pelajar. Ada beberapa poin yang perlu kita
garis bawahi untuk kita bicarakan satu persatu. Ada kata tantangan, ada kata pelajar, ada kata pelajar NW, dan kata kota. Sebagai pondasi atau untuk bisa menyoroti tantangan atau hambatan atau perjuangan atau apa saja yang disebut, perlu saya atau kita saling mengingatkan tentang NW. Tantangan pelajar NW di kota pelajar. Seperti kita ketahui bahwa NW ini atau Nahdlatul Watan sebagai organisasi didirikan tahun 1953. NW atau Nahdlatul Watan sebagai organisasi, saya melihatnya sebagai pelengkap atau penyempurna dari deretan upaya dari pendiri Nahdlatul Watan ini. Di mana sebelumnya didirikan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah atau NBDI. Sebelumnya didirikan Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Dan sebelumnya didirikan Madrasah Al-Mujahidin. Nah, inilah upaya-upaya dari Maha Guru kita, Guru Besar kita, Guru Agung kita, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, pendiri NWDI, NBDI, dan NW. Juga seperti yang kita ketahui bahwa titik perjuangan atau yang dititik beratkan dalam organisasi ini adalah pendidikan, sosial, dan dakwah. NW atau Nahdlatul Watan tidak atau sudah tidak bisa dibantah keberhasilannya. Di bidang pendidikan sudah terbukti dengan tersebarnya sekolah, madrasah, pondok-pondok pesantren di seluruh pelosok Nusantara. 28 pengurus wilayah dan hampir 2.000 sekolah madrasah yang berada di bawah naungannya. Keberhasilan yang luar biasa. Hanya dalam waktu beberapa dasawarsa, berapa puluh tahun, NW dengan kokoh, tegak, sekalipun berbagai tantangan, bahkan badai, topan dihadapinya, NW tetap tegak. Berawal dari Madrasah Al-Mujahidin yang didirikan pada tahun 1935, madrasah yang didirikan bukan sekedar melakukan transformasi ilmu pengetahuan, tapi dihajatkan untuk mencetak kader
kader pejuang, mencetak kader-kader pejuang yang kelak diharapkan berperan, bahkan berperan besar mengemban amanah yang besar ini. Alumni-alumni madrasah itu dari pendidikan kader atau pengkaderan. Sehingga kita lihat ketika seorang menyelesaikan satu jenjang dari jenjang pendidikan itu, maka dia akan dibaiat. Untuk diketahui bahwa sistem baiat atau pembaiat itu bukan hanya sekedar di Inggris, tapi berawal dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika para sahabat membaiat, kemudian para khulafa rasyidin berbaiat. Nah, model pembelajaran atau pendidikan seperti ini itu artinya persiapan untuk mencetak seorang pejuang tangguh. Mohon maaf, ini saya sampaikan sebagai dasar kita atau fondasi kita ketika kita bicara tentang tantangan pelajar NW masuk kota. Dari poin-poin baiat yang kita baca atau kita sampaikan setiap kali menyelesaikan jenjang pendidikan MI, SD, SMP, MTS, aliyah, dan seterusnya. Kalau diperhatikan kata-kata bahwa saya akan saya akan menyampaikan atau menerus supaya saya akan sampaikan supaya anak cucu saya, istilahnya itu artinya pendidikan kader atau pengkaderan di sini bukan hanya untuk sesaat atau untuk sekarang ini saja, tapi pengkaderan atau mencetak pejuang yang berkelanjutan. Itulah rahasia militansi warga ini. Loyalitas warga ini. Apalagi ketika selalu menjunjung tinggi sami'na wa ata'na. Dengan model pembelajaran ini, tahun 2020 sudah tercatat hampir 2.000 sekolah madrasah. Itu membuktikan bahwa model pendidikan kita di NW ini diterima oleh masyarakat luas dan terbukti memang mencetak manusia-manusia yang militansi tinggi. Tahun 2020 ini tercatat 28 pengurus wilayah di seluruh Indonesia. Tidak akan ada atau tidak ada yang dapat membantah bahwa organisasi Nahdlatul Wathon telah membuka peluang untuk semua masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Bahkan ketika pemerintah tidak bisa menjangkau daerah-daerah tertentu pada masa-masa tertentu, NW tampil memberikan pembelajaran, pendidikan kepada masyarakat luas.
Bahkan ketika penjajahan masih menduduki tanah air kita, pendiri NW Bapak Maulana Syekh berjuang, bahkan sampai salah seorang saudara beliau jatuh sakit. Tentu tidak datang dari kosong, tanpa didikan beliau, tanpa motivasi beliau. Artinya, dalam bidang pendidikan, NW sudah berperan, bahkan berperan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, yang jadi masalah, pendidikan kita di NW ini. Mungkin selama ini kita tidak begitu kita perhatikan. Yang hampir 2000 sekolah atau madrasah. Coba dilihat perguruan tingginya. Bisa dihitung dengan jari. Ya ternyata lembaga pendidikan yang di bawah organisasi Nahdlatul Ulama ini lebih dominan lembaga pendidikan dasar menengah. Pada level perguruan tinggi masih terbatas. Kuantitas maupun jurusan-jurusan yang ada. Itu yang kemudian menjadi faktor utama. Pelajar-pelajar NW, pelajar-pelajar Nahdlatul Ulama mencari ke kota. Datanglah Anda dan kita ke kota-kota di mana tempat itu menjawab kebutuhan kita. Berarti kita akan sampai kepada judul tantangan pelajar NW di kota. Tapi sebelum saya lanjutkan ya, sedikit mengingatkan, menyegarkan ingatan kita tentang kota. Dalam bahasa Arab kota itu disebut Madinah. Nabi hijrah dari Mekah ke Yathrib. Yang kemudian Yathrib itu diganti atau dirubah namanya menjadi Madinah atau kota. Banyak orang yang menganggap bahwa kota itu neraka. Kota itu panas. Tidak seperti di kampung. Tidak seperti di desa, di di kampung halaman. Tapi sesungguhnya kota itu sebuah anugerah. Saya perhatikan kota-kota yang disebut dalam Al-Quran maupun dalam hadis ya. Ternyata ketika disebut Madinah, maka itu sebutan dari sebuah tempat yang positif, artinya yang baik. Beda kalau menyebut qaryah. Qaryah itu tempat yang ketika disampaikan atau diceritakan dalam Al-Quran dan hadis itu cerita atau kejadian atau peristiwanya tidak baik. Kota dikatakan anugerah karena memang dari awal hijrah Nabi ke kota Madinah itu
membawa berkah. Islam berkembang di kota. Kemudian pada Khulafaur Rasyidin setelah meninggalkan kota Madinah, berpindah ibu kotanya ke Syam, berkembang. Kemudian di kerajaan lain pindah ke Baghdad. Sehingga sekali lagi kata-kata kota itu sebenarnya membawa berkah. Selamatlah untuk adik-adik yang sedang belajar di kota. Belajar Nahdlatul Watan di kota. Sebenarnya mulai dari saya lihat dari kota yang saya saksikan langsung di Mekah maupun di Mesir, di Malaysia, bahkan di negara-negara lain, di kota-kota lain, mungkin di dalam negeri, memang banyak tantangan yang dihadapi. Kader-kader Nahdlatul Watan kadang menjadi apatis. Kadang ketika berada di kota dan jauh dari pusat Nahdlatul Watan itu seolah-olah NW-nya ditinggal di Lombok untuk menuntut ilmu di tempat lain. Ini tantangan yang luar biasa. Mungkin adik-adik di Jogja juga merasakan itu. Salah satu contoh ya, di sebuah daerah, bukan di Jogja ya, supaya jangan ada yang tersinggung. Saya mengajak beberapa orang untuk kita berjuang, untuk mengabdi, untuk kita untuk menyuarakan NW, mewarnai daerah itu dengan NW. Jawabannya tuh justru mengejutkan ya. Purayan, di sini kita mau mencari uang, bukan nanti di Lombok kita mencari ilmu. Itu tantangan memang. Sehingga saya dapat menemukan beberapa tantangan pelajar NW yang ada di luar. Yang pertama, terkikisnya identitas. Yang saya masukkan dengan identitas sebagai berikut. Sebenarnya spirit pelajar warga NW, spirit belajar dari pelajar Nahdlatul Watan adalah ilmu, tidak ada lain. Pelajar harus memiliki identitas yang kuat sebagai pemuda yang memiliki semangat tinggi untuk menuntut ilmu. Ini dia. Sering kita dengar Mars NW dulu ya. Nahnu fityanul ulum kulla yaumin la nanum amaluna fawqan nujum jihaduna lil muslimin. Kami ini adalah pemburu ilmu. Ini sebenarnya identitas kita sebagai warga NW, sebagai pelajar NW, mahasiswa NW itu adalah pemburu ilmu, pecinta ilmu, pencari ilmu. Warga NW, terutama pelajar itu siang malam belajar, siang malam memburu ilmu. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Anna wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah itu adalah milik kita, milik saya. Di mana
ditemukan, saya yang lebih berhak untuk mendapatkannya. Barang hilang, mutiara hilang. Hikmah itu mutiara yang hilang harus kita cari, kita kejar. Jadi warga Nahdlatul Wathon, mulai dari pelajarnya, mahasiswanya, dari awal, sejak kecil, sudah didengungkan oleh Bapak Maulana Syekh bahwa kami itu adalah pemburu ilmu. Luar biasa. Kalau ini dibawa kemana-mana, adik-adik ya, hebat negeri ini. Kalau ini yang dibawa kemana-mana, NW ini benar-benar nomor 1. Iya. Kalau kemana saja, kapan saja, selalu kita mencari ilmu pengetahuan. Tidak ada waktu sia-sia, tidak ada waktu yang terbuang. Apalagi di daerah orang, di kota, gitu ya. Nahnu fityanul ulum, kulla yaumin la nanum. Setiap saat kami tidak tidur, selalu belajar. Amaluna fawqa nujum, cita-cita kami di atas bintang. Setinggi bintang. Untuk apa? Untuk Islam. Jihaduna lil muslimin. Untuk Islam dan muslimin. Ini identitas kita. Bahwa kita itu menuntut ilmu. Bekerja keras. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Inilah prinsip yang luar biasa dari guru agung kita yang beliau itu berusaha untuk menanamkan dari sejak kecil anak-anak itu selalu nyanyi bahwa saya itu untuk orang lain, bahwa saya itu al-yadul ulya khairum min yadis sufla, memberi untuk orang lain gitu ya. Dengan identitas itu insyaallah pelajar Nahdlatul Wathon akan selalu tekun belajar. Di Jogja, Jakarta, di mana saja. Dan sudah tidak asing lagi ya. Bagaimana beliau guru agung kita, guru besar kita, sering beliau cerita bahwa ketika beliau ngaji, belajar di kota Mekah, beliau sepanjang malam diisi dengan belajar, dengan ibadah. Tidak ada waktu beliau yang tersisa. Ini masalah identitas. Satu lagi ya, bahwa pelajar NW di kota itu, mohon maaf, saya masih ada waktu untuk saya atau tidak? Ya, ada 3 poin ini. Ya, makasih. Jadi pelajar NW ke kota mana saja adalah duta. Kita kemana-mana itu seharusnya duta, membawa misi dari organisasi, dari yang orang percaya pada kita. Untuk duta, untuk menuntut ilmu yang kemudian kita bawa kembali untuk pengembangan organisasi. Itu mungkin yang perlu saya ingatkan kepada kita semua, adik-adik, bahwa kita belajar, kita tinggalkan sana keluarga, orang tua, untuk jauh di ke kota itu untuk menimba ilmu, untuk kami bawa ke kampung halaman untuk mengembangkan, untuk berjuang, membantu organisasi Nahdlatul Wathon. Kemudian duta, pelajar maupun siapapun ketika ke kota, ketika ke tempat lain, termasuk yang kita bicarakan ke kota di sini, terutama di Jogja ya, seharusnya menjadi duta penyebar Nahdlatul Wathon agar tercapai wansur wahfaz Nahdlatul Wathon fil alamin.
supaya tercapai cita-cita guru kita, guru besar kita, bahwa akan datang waktu, akan datang masa bahwa ini itu akan menyebar kemana-mana. Nah, kita inilah yang ke kota itu yang membawa misi ini. Kita yang mewarnai kota Jogja. Tidak sebaliknya. Harus kita kuat dengan identitas kita. Ketika kita lemah, lengah dengan identitas kita, maka dua tugas utama pelajar di kota itu akan hilang juga. Sebagai pelajar, sebagai penyebar kebaikan atau penyebar Nahdlatul Wathon. Tantangan yang kedua, singkat-singkat, pelatih dari kan masih negara itu sekarang namanya sudah tidak ada, tapi sebenarnya dulu masuk Mohon maaf, suara saya jelas nggak? Tantangan yang berikutnya ya, perbedaan kultur ya. Ketika kita berada di kota, maka bukan hanya kita, bukan hanya kami, kita bilang di situ, tapi ada orang lain, ada komunitas lain dengan watak dan kebiasaan yang berbeda dengan watak dan kebiasaan kita. Kita terbiasa dari kecil diajak ke pengajian ya. Pelajar INW dibentuk karakternya itu dengan praktik keislaman yang berasaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhabil Imam Syafi'i. Ini kan prinsip kita di INW itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhabil Imam Syafi'i. Juga kebiasaan atau tradisi kita dalam berorganisasi, bagaimana kita menghormati guru, menghormati orang tua. Nah, ketika kita berada di kota, maka tradisi keislaman yang kita kenal selama ini bisa saja luntur ya. Itu tantangan. Bisa saja kebiasaan tradisi keislaman kita, penghormatan kita, cara duduk, cara di hadapan guru, di hadapan orang tua, bisa saja di kota-kota besar itu punah, luntur, sehingga pulang dari kota kemudian menjadi manusia baru dan penampilan baru, termasuk pelaksanaan atau tradisi keislamannya yang berubah. Nah, tantangan kita, tantangan Anda semua yang berada di kota itu adalah bagaimana mempertahankan tradisi keislaman yang selama ini kita lakukan atau yang sudah kental di darah daging kita itu. Tradisi ya. Kemudian yang ketiga tantangannya adalah perbedaan ideologi. Kota pelajar, ya kebetulan saya pernah di Jogja, sekalipun tidak lama dan tidak bersosial, tapi sedikit tidak melihat, mendengar, ternyata di kota-kota termasuk di Jogja, Jakarta, di Surabaya, di mana kota-kota besar itu ada banyak ragam ideologi. Organisasi kemahasiswaan, organisasi keagamaan, dan masing-masing membawa ideologi
dan pemikiran organisasi yang dia bawa dari kampung. Saya tidak mau sebut organisasi tertentu, tapi kita seharusnya tetap mempertahankan dan menjaga ideologi kita, kebiasaan kita, keyakinan kita dari apa yang kita dapatkan dari guru kita, guru besar kita Al-Muqtala Bapak Maulana Syekh. Saya lihat di kota-kota itu ada organisasi kemahasiswaan, organisasi kampus itu ada HMI, kami. Sayangnya ya, himmah kita tidak sekuat munculnya organisasi-organisasi orang. Ada apa? Gitu. Ini kan sebuah tantangan juga. Kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa dimanapun mahasiswa NU itu berarti dia menjadi anggota himmah, himpunan mahasiswa NU. Ini yang saya rasakan di kota-kota besar, bahwa himmah itu atau organisasi kemahasiswaan kita itu tidak bergerak dengan bagus. Bahkan yang saya temukan itu pelajar-pelajar kita, pelajar-pelajar INWI, mahasiswa INWI justru lebih tertarik untuk berkiprah di organisasi yang tidak relevan dengan ideologi kita Nahdlatul Ulama. Bahkan mungkin menggabung dengan organisasi yang awalnya ketika di sini mencalonnya, ketika sudah berada di kota besar, penampilan baru, pemikiran baru, sehingga dia memilih menjadi kader organisasi yang bukan punya kita. Kondisi seperti ini sebenarnya suatu indikasi ya bahwa Nahdlatul Ulama akan kehilangan kader. Ini amat sangat berbahaya. Kalau sudah merasa tidak berat meninggalkan himmahnya untuk bergabung dengan organisasi lain, sekalipun hanya organisasi organisasi kemahasiswaan atau organisasi kampus itu, tapi kita khawatir itu yang dibawa atau karakter seperti itu dibawa lagi sampai kembali ke rumah. Untuk diketahui bahwa organisasi kemahasiswaan yang ada di situ, ketika Anda balik ke kampung halamannya, ada di sekitar kita. Capek. Anda akan capek ketika berada di dua tempat. Ketika Anda mengatakan bahwa saya ini orang NW, tapi berada di tempat yang bukan menjadi rumah kita. Kalau saya itu anggap dia salah masuk rumah. Jangan sampai seperti itu, adik-adik. Bukan hanya himmah, tapi IPNW. IPNW harus dipertahankan karena semua sayap-sayap organisasi kita, pemudanya, IP-nya, muslimatnya, atau apa istilahnya kalau di bawah muslimat itu fatayat ya, itu harus semua bergerak. Kalau tidak, saya khawatir kita kena dengan wa inna syarrakum indi adarrukum binahdlatul watan. Ngeri adik-adikku semua. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, hanya sekedar buah pikiran.
saya harap untuk diperkaya dengan diskusi kalau emang ada, atau disempurnakan kalau belum sempurna, bahkan diluruskan kalau emang ada yang perlu diluruskan. Sebelum saya tutup, ingin saya sampaikan rekomendasi. Kalau ada bangunan atau membangun apa istilahnya asrama pelajar atau mahasiswa NU yang ada di DIY, tapi kalau saya mungkin beda ya. Yang justru yang lebih dibutuhkan di kota itu sekarang adalah pesantren-pesantren mahasiswa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengharap ya terwujud pesantren mahasiswa Nahdlatul Ulama yang tentu apa ya kurikulumnya terintegrasi dengan pembelajaran kita atau ideologi kita di Nahdlatul Ulama. Pesantren mahasiswa ini supaya nantinya bisa berjalan baik atau dapat terukur bahkan itu di apa ya entah bagaimana pola atau cara, tapi saya ingin sekali di setiap kota besar itu ada pesantren mahasiswa Nahdlatul Ulama. Di sana di samping kita memperkuat keilmuan kita, juga bisa kita mewarnai daerah itu dengan NW dan NWN kita. Sehingga pesantren itu akan menjadi kantor atau tempat duta berada. Duta pelajar itu adalah menuntut ilmu dan menyampaikan kebaikan atau menyampaikan informasi tentang NW atau mewarnai daerah itu dengan warna NW. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.